Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai PPN masukan dan PPN keluaran. Dengan mata kuliah perpajakan luar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Winnie Eka Putra, SE MSI. Baik, langsung saja. Pengertian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dapat dikenakan pada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dikenakan pajak pertambahan nilai. Di samping itu, hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, sebagai besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang tergolong barang kena pajak atau BPKP, atau jasa kena pajak JKP, pada prinsipnya terkena. Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disebut di setiap jalur produksi dan distribusi. Objek pajak pertambahan nilai pertama itu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dua, impor barang kena pajak juga dipungut pada saat impor barang kena pajak. Tiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Empat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh siapapun. 6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 9. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau oleh orang pribadi atau badan. 10. Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semua tidak dapat diperjualbelikan oleh PKP kecuali PM-nya tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C pasal 16D. Selanjutnya, tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak penambahan nilai atau tarif PPN adalah 10%. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, satu barang kena pajak berwujud dari ekspor. Barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan dari luar daerah pabean. Yang ketiga, jasa kena pajak diekspor termasuk jasa kena pajak dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak yang dimasukkan dari melakukan ekspor barang kena pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan dari luar daerah pilihan. Dikenakan dengan tarif 0%, pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak misalkan yang telah dibayar untuk mengenai barang kena pajak, jasa kena pajak dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi peningkatan pendanaan dan pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dari paling tinggi 12% dengan tetap memakai tarif tunggal. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai yang tertentang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak meliputi satu harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau sesuatu diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PNBM dan potongan harga ditentukan dalam faktur pajak. Kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Tiga, nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah pungutan lainnya dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk barang kena pajak tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut oleh Undang-Undang PPN dan PNBM. Jadi ada pajak masukan dan pajak pengeluaran. Pajak masukan adalah pajak nilai yang sesuai sudah dibayar oleh perusahaan peroleh barang pajak dan atau merupakan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah. Memparan jasa kena pajak dari luar daerah dan impor barang kena pajak, membeli barang kena pajak, menerima jasa kena pajak, mengimpor barang kena pajak, pihak membarang barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar semua tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak.
Penerima jasa kena pajak atau pengumpulan barang kena pajak, pihak yang pemanfaat barang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar dari daerah atau pihak memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.